Permisi mas, Iya, kalau ke Tanah Rara, ini sudah jalan sudah. ini jalan ya? Iya, iya. Mau kemana Pak? Kenapa? Mau lihat itu yang kuburan di bawah di... Kuburan. Terima kasih, omnya pulang dulu ya. Tos dulu dong, tos. Sudah dong. Halo semuanya, cerita perjalanan kembara Nusa kita lanjutkan ya teman-teman. Kali ini saya masih ada di Pulau Sumba dan explore di bagian Sumba Timur. Nah, rencana hari ini melanjutkan cerita kemarin. Saya akan menuju ke Tanah Rara, sebuah kampung yang ada di Sumba Timur teman-teman. Kenapa saya tertarik untuk menuju ke Sumba Timur, tepatnya di daerah Tanah Rara ini? Ya karena saya tertarik dengan cerita bahwa ada kubur batu di atas bukit yang cantik teman-teman. Dan untuk menuju ke sana, saya harus melewati jalanan yang meliuk-liuk ini di tengah terik matahari, teman-teman. Tapi kalau pemandangan sekitaran seperti ini, saya rela sih, teman-teman, untuk berjam-jam berada di jalanan seperti ini. Ya, indah sekali. Dan benar gak sih, ini tuh menjadi salah satu jalan terindah yang ada di Indonesia karena dikelilingi oleh bukit-bukit yang cantik, savana yang indah, dan langit yang cetar membahana kalau kata Syahrini pada masa lalu, teman-teman. Ya sudah, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Tanah Rara melewati jalanan terindah yang ada di Indonesia. Let's go.
Asli sih ini makin ke dalam itu jalanannya makin meliuk-liuk dan pemandangannya itu makin cantik teman-teman. Kanan kiri itu jurang dan kita tuh berjalan atau jalanan ini tuh adanya di punggung bukit. Jadi kita tuh menyusuri punggung bukit, terus kanan kiri kita tuh sebuah lembah yang cantik dengan perbukitan-perbukitan khas Sumba. Wah, ini luar biasa sih teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Tanah Rara yang ada di Sumba Timur ini sambil menikmati nikmat Tuhan yang diturunkan buat Sumba seperti ini teman-teman. Let's go. Sekarang saya sedang berada di sebuah perjalanan menuju ke Tanah Rara. Tanah Rara ini adalah sebuah kampung yang letaknya masih di kawasan Sumba bagian timur. Kenapa dinamakan Tanah Rara? Konon katanya di desa tersebut ada tanah merah. Tanah Rara itu artinya dalam bahasa Sembat adalah tanah merah. Jadi mungkin dari situ nama desa ini berasal. Landscape-nya luar biasa. Jadi sepanjang perjalanan saya dihibur oleh bukit-bukit Sumba di kanan kiri perjalanan saya. Kanan kiri saya adalah lembah-lembah yang indah. Pemandangan di depan saya adalah seperti yang di belakang saya ini. Jadi Sumba itu indah. Saya tertarik datang ke Tanah Rara karena dapat kabar dari seorang sahabat bahwa di Tanah Rara ada sebuah kubur batu yang letaknya di atas bukit. Jadi saya tertarik dengan itu untuk melihat seperti apa kubur batu itu yang ada di Tanah Rara. Oke teman-teman, ini akhirnya saya berhenti di salah satu bukit yang ada di jalanan menuju ke Tanah Rara ini. Dari tadi tuh bolak-balik berhenti teman-teman, tapi untuk turun dari motor tuh rasanya enggan gitu loh. Takut kebablasan karena memang pemandangannya secantik itu. Nah akhirnya saya nggak tahan dan turun dari motor terus naik ke salah satu bukit dan pemandangan yang saya dapatkan luar biasa sekali. Memang ya Sumba Timur ini, aduh, bikin kangen dah pokoknya. Dan mari kita lanjutkan petualangan lagi menuju ke Tanah Rara yang ada di Sumba Timur ini. Let's go!
Permisi mas, Iya. kalau ke Tanah Rara Ini sudah jalan sudah. ini jalan ya? Iya, iya. Mau kemana Pak? Kenapa? Mau lihat itu yang kuburan di bawah di Kuburan. kubur batu yang di pinggir jalan. Oh. Banyak banyak di sini. Banyak ya? Dari Oke. mana Pak? Dari Jakarta mas. Iya. Itu orang Jakarta. Oh gitu. Oh gitu. Fotografer ya? Lihat-lihat sih. Lagi libur. Oh. Nah, banyak. Pernah ke Nakalan juga? Anak-anak pernah? Oh, iya. Mari ke barat. Mari. Tapi kan namanya apa Iya. Oh, iya ya. Oke, mari Pak. Nah, oke teman-teman, barusan saya ketemu dengan salah satu warga lokal yang seorang agensi IA kayaknya teman-teman, karena rompinya yang dipakai CIA. Dan ngapain dia agensi IA bisa sampai ke Tanah Rara seperti ini. Dan tadi saya iseng nanya ke Bapak kalau apakah ini benar jalan Tanah Rara. Ya iya, dari tadi sih kita nggak pernah ketemu simpang teman-teman. Ya udah, emang bener ini jalannya sih. Tapi apa ya? Itu adalah salah satu ice breaking. Waduh, gaya banget Mas ngomongnya. Jadi salah satu cara saya untuk bisa berkenalan dengan warga lokal ya seperti itu teman-teman, pura-pura nanya atau beli bensin terus ngobrol, yang banyak cara lah teman-teman supaya kita bisa memulai obrolan dengan warga lokal yang kita temui selama perjalanan ya gitulah. Dan rata-rata orang yang saya temui di Sumba ini sangat-sangat helpful atau membantu sekali teman-teman. Ketika kita tanya satu kalimat, jawabnya banyak banget kalimatnya. Dan biasanya mereka selalu nanya, Bapak dari mana? Gitu. Jadi itulah yang membuat obrolan-obrolan kami akhirnya bisa nyambung teman-teman. Nah, Taurus kan emang gitu ya, gampang banget nyambung. Tapi kalau udah pisah, susah banget melupakan. Gitu gak sih?
Dan melihat jalanan yang barusan saya lewati, ada yang buruk, ada yang bagus teman-teman. Ini ya mirip-mirip dengan hidup lah dalam perjalanan kali ini. Seperti hidup, kadang memang tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga yang berlari sekuat tenaga lalu menemui jurang di ujung jalannya. Tapi tugas kita sebagai hamba hanyalah bisa berdoa dan menikmati semua prosesnya. Ada kalanya kita diuji dengan kenikmatan, tapi ada juga saat kita diuji dengan keterpurukan. Tapi semua itu adalah rasa sayang Tuhan kepada kita teman-teman. Dan hidup adalah tentang menentukan pilihan. Jalan yang kita pilih itulah yang akan menentukan masa depan kita. Seperti di trip petualangan kali ini, saya memilih jalanan menuju ke Tanah Rara. Akhirnya Tuhan mengasih surprise, sebuah pemandangan yang luar biasa sekali. Dan ini boleh saya nobatkan menjadi salah satu jalanan terbaik di Indonesia teman-teman. Buat kalian anak motor wajib datang ke sini. Dan ketika berada di tempat-tempat yang jauh dari rumah sendirian seperti ini, saya selalu percaya satu hal yang akan selalu saya ingat itu adalah Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan selalu ada kapanpun kita bersimpuh di hadapannya. Dan satu lagi, Tuhan selalu bersama para perjalanan. Oke Bapak Ibu, jemaah yang budiman, kita sudahi kultum hari ini. Kalau kepanjangan, bisa-bisa nanti saya diundang di acara brownies teman-teman. Ya udah, mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Tanah Rara di Sumba Timur ini. Ini dari tadi tuh bibir saya selalu wow gitu tuh teman-teman. Tapi gak kerekam ya, karena memang secantik ini pemandangan luar biasa yang ada di Sumba Timur ini.
Dan buat kalian yang mau eksplor jalanan cantik yang ada di Sumba Timur ini, kalau tangki motor kalian tuh kecil, saya sarankan kalian bawa BBM ya teman-teman. Karena dari tadi tuh saya nggak ketemu dengan orang yang jualan BBM. Jadi nggak lucu kan kalau kita kehabisan BBM di tengah oro-oro ombo, kalau orang Jawa bilang itu, di tengah savana yang luas jauh dari mana-mana. Wah, itu nggak asik banget sih dorongnya teman-teman. Dan satu lagi, saya dari tadi tuh berdoa teman-teman, semoga saja nggak bocor nih ban ya, karena akan ribet juga pasti kalau ban bocor di tengah negeri antah berantah seperti ini. Tapi ya itu tadi, terbayar sih dengan pemandangan yang bagus sekali seperti ini teman-teman. Wah, ini sayangnya ketika datang ke sini saya belum punya drone teman-teman. Jadi kalau ada drone pasti bagus banget tuh, kita ngedrone dari atas terus ala-ala sinematik gitu kan. Tapi ya dengan begini aja saya sudah sangat bersyukur sih bisa menikmati indahnya panorama alam yang ada di Sumba Timur ini. Ya udah, basa-basinya nggak usah kepanjangan ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Tanah Rara. Let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Dan satu pelajaran penting yang saya dapatkan dari perjalanan kembaran Nusa ini adalah di depan kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah menikmati apa yang sudah Tuhan kasih. Seandainya kemarin waktu di Kupang yang sudah nunggu 6 hari ternyata ferry menuju ke Waingapu itu tidak jalan, kalau saya nyerah udah pasti kita akan langsung balik kanan menuju ke barat pulang ke Jawa teman-teman. Tapi kalau langsung pulang bukan Taurus namanya teman-teman. Taurus tuh punya keuletan yang luar biasa ketika dia inginkan sesuatu, banyak cara yang diraih untuk mendapatkannya, harus bisa. Nah itu tuh begitu tuh yang bahayanya tuh.
Tapi untunglah langkah-langkah yang saya ambil tuh masih dalam tahap wajar teman-teman. Seperti menuju ke Sumba ini, akhirnya saya memutuskan untuk naik pesawat dan meninggalkan motor saya di Kupang. Nah, kalau saya tidak mengambil keputusan itu, tidak mungkin saya akan mendapatkan pemandangan yang indah, yang luar biasa, yang bombastis seperti ini. Ada sebuah catatan penting yang perlu saya garis bawahi di sini teman-teman. Bisa jadi setelah menempuh perjalanan panjang dari Jawa hingga ke Sumba ini, tiba-tiba kita ketemu dengan satu hal aja, ketemu dengan orang baik. Orang baik yang bikin semua masalah kita terlupakan. Nah, ini nih kata-kata mutiara yang harus saya garis bawahi, ketemu dengan orang baik. Yang sepanjang perjalanan Kembaran Nusa ini, saya memang banyak sekali dipertemukan dengan orang-orang baik yang sudah menolong kita. Seperti di Tanah Sumba ini, ketemu dengan Mas Toto, Mas Onggo, dan teman-teman dari YK Bubak yang support banget lah. Jadi saya tidak merasa sendiri, saya tidak merasa kesepian dalam sebuah perjalanan. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi juga adalah saya itu paling benci dengan sebuah perpisahan teman-teman. Tapi sebuah perjalanan juga mengajarkan kita bahwa people come and go. Jadi kita harus sadar kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi Taurus tuh anaknya ngotot teman-teman. Kalau sudah bertemu ya nggak mau berpisah gitu loh. Karena kan Taurus tuh terkenal memang paling setia ya. Tapi kalau sudah sakit hati atau disakiti, dendamnya teman-teman bahaya. Ya udah, daripada obrolannya makin ngaco dan takutnya penunggu-penunggu yang ada di bukit ini tahu terus merasuki mas-mas Jawa ini kan makin bahaya ya. Ya udah kita lanjutkan perjalanan aja menuju ke Tanara. Let's go.
Dan akhirnya saya ketemu dengan kubur batu di atas bukit dengan pemandangan yang cantik sekali. Nah, ini saya penasaran teman-teman, pengen melihat dari dekat kubur batu yang ada di Tanah Rara ini. Jadi mari kita let's go jalan menuju ke sana teman-teman. Saya sekarang sedang berada di sebuah bukit di daerah Tanah Rara, masih di wilayah Sumba bagian timur. Di belakang saya ini adalah sebuah kubur batu yang mungkin usianya sudah lama sekali. Terlihat dari beberapa ornamen yang ada di batu ini. Kubur batu adalah salah satu tradisi yang sering saya jumpai di Sumba ini. Jadi dalam perjalanan menuju ke Tanah Rara dari Waingapu tadi saya juga berjumpa dengan beberapa kubur batu. Di bagian belakang saya sana itu yang terlihat kecil ada sebuah tower, itu adalah Tanah Rara. Tanah Rara adalah sebuah desa yang dalam arti bahasa setempat adalah tanah merah. Cuaca di sini sangat terik. Kayaknya saya harus melanjutkan perjalanan kembali. Oke, terima kasih, ikuti terus perjalanan saya. Kamu di mana rumahnya? Tinggalnya di mana? Di sini. Nggak ada ayam itu toh? Sama ini adek? Dadah. Ngumpet dadah. Terima kasih. Omnya pulang dulu ya. Tos dulu dong. Tos. Sudah dong. Dadah. Semakin ke dalam. Mau pulang? Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dan akhirnya apa yang saya cari dari kemarin ketemu teman-teman, sebuah kubur batu yang letaknya ada di atas bukit. Tadi itu sebenarnya ada beberapa, cuma karena bukitnya tuh jauh di ujung berung gitu, jadi nggak susah untuk menjangkaunya. Dan ini saya sudah sampai di Tanah Rara teman-teman. Dan rasa penasaran saya akhirnya terobati ketika sampai di Tanah Rara ini. Kalau kalian lihat tadi itu ada beberapa truk yang lewat. Ini adalah angkutan pedesaan yang ada di sini teman-teman. Biasanya masyarakat ketika pergi ke Waingapu itu naik angkutannya seperti itu.
Satu hal lagi yang saya pelajari hari ini adalah kalau kalian mau trip ke tempat-tempat seperti ini, bawalah power atau baterai yang banyak. Ini baterai saya sudah pada mau habis teman-teman. Yang kamera, yang handphone itu sudah pada mau habis. Jadi saya harus hemat-hemat karena memang tadi itu banyak sekali ngerekam pemandangan sekitar gitu ya. Jadi saya sampai khilaf dan tiba-tiba saja baterai saya sudah hampir habis teman-teman. Sumba dikenal dengan kudanya. Jadi di belakang saya ini adalah kuda-kuda liar yang diternakkan di Sumba dan mereka mencari makan sendiri di padang rumput yang luasnya. Cuaca sangat terik sekali di sini. Kita bisa ikutin terus. Si Canon lagi time lapse, jadi kita sambil nungguin dia. Oke teman-teman, daripada kita dengerin obrolan mas-mas yang gak jelas ini karena sudah lapar dan belum kena kopi teman-teman. Jadi ini saya ketemu dengan salah satu spot menarik ketika pulang dari Tanah Rara tadi. Dan saya tadi memutuskan untuk putar balik menuju ke Waingapu lagi setelah dari Tanah Rara karena memang memori-memori di perekaman saya sudah habis. Di sini sarana transportasi masih agak susah, jadi biasanya mereka menggunakan mobil truk seperti yang akan lewat ini dari Tanah Rara menuju ke kota. Jadi ini adalah angkutan pedesaan yang ada di daerah sini. Semuanya bisa masuk, orang, kambing, jerigen, semua ada di dalam. Sudah. Di belakang saya ini adalah sebuah savana yang lagi mengering, jadi Sumba kelihatan lebih gersang dengan rumput-rumputnya yang kering. Tapi langitnya indah. Saya jarang menemukan langit-langit seperti ini di daerah Indonesia. Dan menurut saya Sumba Timur ini memang terlihat lebih Sumba ketika dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di Pulau Sumba ini teman-teman. Seperti kemarin kita ke Sumba Barat Daya, ketika kita ke Sumba Barat, itu Sumba Timur menurut saya lebih Sumba karena memang lebih banyak savana-savana kering seperti ini dengan rumput-rumput yang mulai mengering, terus pohon-pohon yang meranggas. Wah, ini memang terlihat sangat Sumba sekali kalau menurut saya ya teman-teman. Dan ketika lewat tadi saya tuh tertarik dengan pohon yang meranggas di tengah savana seperti ini. Dan ini aslinya saya tuh sedang nunggu proses time lapse dari kamera saya teman-teman. Kalau dulu kan kita harus jepret satu sekian ratus foto, terus nanti digabungin menjadi sebuah time lapse. Kalau sekarang udah gampang. Dan kalian penasaran time lapse-nya seperti apa? Let's go! Dan saya tuh masih nggak percaya teman-teman kalau saya bisa sampai ke tempat yang seindah seperti yang saya bayangkan ini. Sebuah savana luas yang kering, yang cakep lah. Jadi jangan pernah mengubur mimpi-mimpi kalian. Dan Tuhan pasti akan memeluk semua mimpi-mimpi kalian. Dan mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan Kembara Nusa lainnya. Salam Kembara.